Oke Bu Fitri, Udah Bu Jul nih rekam ya? udah. Oh, jadi siapa duluan ini? Oke. Berhubung saya duluan pengen kayaknya jadi coachingnya. Saya pengen di coaching dulu sama Ibu. Soalnya tadi di sekolah banyak ini banyak pemikiran lah. Oke, kita mulai ya. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Jul nih, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sehat dan dalam kondisi keadaan baik. Iya, jadi ini kita mau coaching ya, waktunya 15 menit. Nah, dari coaching ini kira-kira apa harapan Ibu yang ingin Ibu dapatkan Bu? Hmm, harapan saya ke depan yang mengganjal saya saat ini adalah tentang meningkatkan kemauan rekan guru untuk mengaktifkan komunitas belajar kami di sekolah, Bu. Jadi Ibu ingin mengaktifkan komunitas belajar yang ada di sekolah gitu ya. Nah, kira-kira selama ini yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa gitu? Komunitas belajar yang seperti apa yang Ibu harapkan? Oke, selama ini komunitas itu kan sudah terbentuk sejak tahun 2022 gitu kan Bu. Kebetulan di komunitas tersebut saya sebagai sekretaris komunitas di sekolah yang saat ini tempat saya mengajar gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sih yang ingin diterapkan, yang ingin dilakukan untuk kemajuan komunitas ini gitu. Misalnya saja mengadakan seminar ataupun saling berbagi pengetahuan lah terhadap rekan-rekan guru yang lain sehingga komunitas ini bisa kalau dikatakan bisa hidup lah, bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu. Jadi dari yang Ibu ceritakan tadi saya menangkap bahwa Ibu berharap komunitas ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang sebagai tujuan awal pembentukan komunitas sebelumnya ya kan Bu. Nah, menurut Ibu Iya. kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk apakan komunitas itu menggerakkan komunitas? Eh, sudah pernah saya melakukan beberapa kegiatan seminar gitu kan Bu, tapi masih banyak rekan guru yang gimana ya, kurang berminat gitu ya untuk mengikuti kegiatan itu. Padahal sebenarnya kegiatan itu sangat positif sekali ya untuk menambah pengetahuan kita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan gitu kan. Jadi antusias guru-guru ini sangat sedikit sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Padahal sebenarnya pengetahuan untuk itu kan sangat diperlukan gitu ya kan Bu. Jadi rasanya kok kenapa ya guru-guru ini kok untuk mengikuti saja gitu kan, untuk hadir, untuk menerima informasi aja kok rasanya melangkahkan kaki itu kok sulit sekali gitu. Padahal kan kita kan senang ya Bu dalam berbagi berbagi praktik baik gitu kan. Agar pun bukan untuk kemajuan
secara sekolah aja gitu, pribadi kita sendiri pun bisa kita ini kan gitu untuk meningkatkan apa kepribadian kita juga gitu kan Bu, pengetahuan pribadi kita juga gitu. Jadi antusias guru-gurunya sangat minim, sehingga asal ada acara seminar palingan yang hadir 20 orang, 25 orang gitu. Jadi rasanya gimana ya supaya meningkatkan kemauan guru-guru ini untuk mengaktifkan komunitas belajar itu. Oke, jadi dari yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu tadi akan bahwasannya di komunitas belajar itu kurangnya minat dari para anggota komunitas ya kan. Setelah itu Ibu sudah berusaha, sudah membagikan praktik baik, namun mereka masih tetap juga enggak berminat gitu. Nah, selama ini selain dari membagikan itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk membangkitkan, mengajak mereka agar aktif di dalam komunitas itu? Um, pernah sih Bu, jadinya saya harus memanggil guru-guru tersebut untuk secara pribadi gitu kan, ke ruang guru untuk ayo Bu ikuti kegiatan seminar ini. Bagusnya waktu ini resmi kok, enggak ibaratnya ada kan ada guru ini udah jam pelajaran kenapa ngadakan ini gitu kan. Kita kan asal kegiatan itu kan memang di beberapa saat itu pada jam-jam sudah mau jam terakhir gitu kan Bu. Jadi ini kan masih jam pelajaran, jadi ada guru yang takut juga gitu. Nggak apa-apa Bu, ini suratnya kan sudah resmi dari kepala sekolah bahwasannya kita akan mengadakan seminar gitu kan. Itulah yang saya lakukan tuh, jadi memanggil guru-guru itu satu persatu, bukan satu persatu tapi dalam artian menghayu-hayukan, ayo Bu ke aula gitu, ayo Bu gitu kan untuk mengikuti acara seminar itu. Sampai pun pada saat kegiatan seminar itu, supaya bergabung di dalam komunitas yang ada di PMM, saya sendiri pun apa namanya istilahnya satu persatu saya buka akun Merdeka Belajar mereka supaya ayo Bu gabung begini caranya untuk masuk ke komunitas gitu. Itu pun yang hadir pada saat itu aja yang bisa bergabung, kalau yang tidak hadir itu pasti dia tidak akan bisa bergabung gitu. Sebenarnya bisa kalau membaca arahan bagaimana cara menggabung komunitas di PMM tersebut gitu kan. Jadi saya kemarin tuh hanya guru di situ saja yang secara langsung saya lihat sudah bergabung. Di sekolah saya sendiri itu sebenarnya kan gurunya sudah ada 50-an bukan, tapi hanya bergabung itu sampai saat ini memang baru 32 orang yang ikut di dalam komunitas itu. Rasanya kan gini, ini sekolah banyak gurunya gitu kan. Jadi maunya guru-guru itu ikut gabung ke dalam komunitas tersebut gitu. Jadi apapun yang terjadi ataupun informasi yang diperoleh dari komunitas tersebut guru-guru juga sudah tahu gitu. Ya, jadi dari yang Ibu bilang tadi kan Ibu sudah mengayu-ayukan, sudah malah mungkin ada guru yang usianya sudah ya kita katakan lebih sudah tua ya kan, mereka agak kesulitan gitu ya kan Bu untuk bergabung di komunitas. Nah, selama ini dalam mengajak anggota itu agar aktif di komunitas, selain mengayu-ayukan, mengajak mereka bergabung, kira-kira hal apa gitu yang bisa membuat mereka untuk lebih tertarik lagi bergabung di komunitas yang ada gitu Bu? Kalau menurut saya ya supaya guru-guru itu tertarik untuk di dalam komunitas tersebut, hmm, saya rasa perlu ada kesadaran dalam diri bahwasannya ayo kita harus keluar dari zona nyaman.
gitu. Jadi kalau seorang guru itu tidak mau dia keluar dari zona nyaman yang selama ini santai ataupun yang selama ini enjoy-enjoy aja gitu kan. Ini kan di Perbudi Merdeka ini kan kita harus lebih aktif gitu kan. Walaupun sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah aktif, cuman harus lebih ekstra lagi untuk mengikuti perkembangan di dunia pendidikan gitu kan. Jadi menurut saya, ayo guru-guru ini harus bisa move on lah, harus bisa keluar yuk dari zona nyaman. Ayo kita ikuti apa yang menjadi peraturan pada saat ini di dunia pendidikan gitu. Kalau menurut saya, karena kalau andai kata guru itu tidak mau keluar dari zona nyamannya dengan dia seperti itu gitu-gitu aja jadinya. Ya nggak ada apa ya, intinya ya harus ayo keluar dari zona nyaman itu gitu, bergerak gitu. Iya, jadi menurut Ibu harus ada kesadaran gitu ya, Bu ya. Mm-hmm. Jadi menurut Ibu jadinya bagaimana? Oke, kita lanjut ya, Bu Juldi. Ya. Tadi untuk Ibu harus ada kesadaran gitu ya, Bu ya, antara di antara anggota kelompok itu biar kita keluar dari zona nyaman gitu tadi kan yang Ibu bilang kan gitu. Kira-kira untuk membangkitkan kesadaran itu apa ya yang bisa dilakukan gitu biar mereka itu rasa kesadarannya itu tumbuh gitu, Bu. Biar kesadaran tumbuh ya itu tadi Bu harus dia harus berani, harus bisa untuk melakukan perubahan, harus bisa melakukan perubahan supaya jangan seperti itu aja gitu. Dia harus harus bisa setidaknya mungkin selama ini naik tangganya itu nggak perlu banyak-banyak, satu level aja untuk bisa keluar dari fase nyaman dia itu gitu kan. Jadi kalau anda kata ada satu aja pun dia melangkah, berarti kan ada peningkatan sedikit gitu kan dari sebelumnya gitu. Jadi harus berani untuk mengambil harus beranilah keluar dari zona nyaman dia gitu. Menurut saya itu karena kalau misalnya dikasih dorongan pun dari eh, kepala sekolah ataupun dikasih support juga yang banyak dari teman, toh juga dirinya itu sendiri tidak mau untuk keluar dari zona nyamannya, gimana kita memaksakan kehendaknya juga gitu kan Bu, karena ya dia harus berani keluar dari zona nyaman dia gitu. Jadi apa yang diinginkan gitu untuk mengikuti sebuah kegiatan itu ya jadi tercapai gitu. Oke. Nah, kira-kira langkah tindakan konkret apa gitu yang bisa Ibu lakukan gitu? Tindakan konkret yang bisa Ibu lakukan. Tindakan konkret yang bisa saya lakukan adalah selain untuk guru tersebut keluar dari zona nyamannya adalah mencoba untuk secara perlahan-lahan
mengikutilah apa kegiatan yang ada di sekolah, setidak-tidaknya bergabung di dalam komunitas tersebut gitu Bu. Kira-kira kapan itu Bu bisa bisa dilaksanakan gitu? Kalau dalam waktu dekat ini kebetulan sudah mulai ujian ya anak-anaknya, minggu depan akan melaksanakan ujian. Mungkin akan saya coba untuk di semester berikutnya. Di tahun depan akan saya coba untuk melakukan sebuah kegiatan kembali sehingga ada rasa termotivasi guru-guru tersebut untuk mengikuti kegiatan yang akan menumbuh kembangkan kembali ataupun mengaktifkan kembali komunitas yang ada di sekolah. Oke, jadi kita udah mau hampir di ujung sesi nih ya Bu Jul nih ya. Iya Nah, Ibu. jadi tadi Ibu bilang kan dalam waktu dekat ini kan karena udah mau ujian gitu mungkin waktu agak masing-masing sibuk. Jadi mungkin nanti Ibu bilang di semester yang akan datang akan dilaksanakan ya Bu ya. Nah, dan Iya. semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Nah, untuk sesi coaching hari ini saya rasa sampai di situ dulu ya Bu ya. Iya Ibu. Terima Terima kasih kasih ya Bu. Bu Jurni. Terima kasih Bu. Uh, Oke. Selanjutnya Bu refleksi ya. iya, refleksi. Nah, berarti refleksi dari Ibu baru nanti Ibu minta terima umpan balik dari saya gitu ya. Iya. Ini yang merefleksikan saya Ibu. dulu gitu. Iya, nanti baru minta umpan balik dari saya. Kayak semalam juga. Cuman ini kayak refleksinya diungkapkan lah gitu. Karena kan dalam bentuk video. Oke, Boleh lihat dari yang semalam juga Bu, teks contoh refleksi kan ada yang semalam. jadi semalam. Iya. Karena waktu Ibu pas plan 15 menit saya hitung. Iya, Iya. udah diucapkan aja ya. Iya. Nah, jadi kalau refleksi saya hari ini di sesi coaching ini, ya saya senang dengan setelah mengcoaching Bu Zulni, dia bisa mengeluarkan apa yang dirasakannya gitu kan, bisa mendengarkan apa yang dia ceritakan dengan baik gitu. Kayaknya komunikasinya terjalin mengalir begitu saja. Dan pembicaraannya juga menurut saya pembicaraan yang memang benar-benar menarik ya, karena itu biasanya secara umum terjadi di mana-mana gitu kan. Bukan hanya Bu Julni saja mungkin yang mengalaminya gitu. Banyak dari rekan guru-guru yang dalam satu kelompok belajar itu ada yang mengalami masalah yang sama. Dan Ibu Julni menyampaikannya dengan mengalir, tidak tidak ada rasa terpaksa atau bagaimana gitu. Nah, dan sekarang kalau Bu Julni silahkan beri umpan baliknya tentang coaching saya. Oke, terima kasih Bu. Saya akan memberikan umpan balik atas coaching yang diberikan. Umpan balik yang akan saya berikan adalah yang pertama, Ibu dapat membuat saya itu menceritakan ataupun memberikan tujuan apa sih yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Tujuan apa gitu kan. Ibu sudah bisa membuat saya untuk memberikan permasalahan apa yang saya hadapi, serta sudah memberikan apa sih permasalahan itu sebenarnya didudukan di mana gitu kan, identifikasi masalahnya. Ibu sudah Ibu membuat saya untuk mengungkapkan apa sih identifikasi permasalahan yang ada dalam diri saya, serta memberikan tanggung jawab untuk apa sih masalah saya itu sehingga solusinya itu pun
yang diberikan adalah dari saya sendiri gitu, dengan permasalahan yang telah saya peroleh gitu. Jadi saya merasa senang karena dapat mengungkapkan tanpa saya sadari juga kan Bu, apa ya, jadi saya berpikir apa ya solusinya, apa ya solusinya. Dan ternyata secara mengalir aja solusi itu keluar gitu ya. Guru itu ya harus seperti ini gitu. Jadi ada tantangan tersendiri saya sehingga oh ya solusinya harus seperti ini gitu. Jadi Ibu sudah berhasil untuk membuat saya berpikir apa yang harus saya lakukan gitu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini rekamannya di stop. Enggak, lanjut aja Bu. Kita lanjut. Ya, Berarti lanjut. kita mulai yang giliran Bu Jul nih. Jadi Iya, coaching. iya, boleh Bu. Tarik nafas dulu ya. Stop dulu, stop dulu. Aduh. Terapkan KSE dulu. Oke. Ini tadi lanjut aja ya kan? Nanti kalau misalnya memang mau apa bisa di-cut videonya kan? Kayak mana? Lanjut aja lah ini ya. Berarti nanti kalau misalnya apa di-cut aja videonya. Ya, kayak mana bagusnya? Apa mau di stop baru di record ulang gitu? Oh, boleh? Iya. Karena durasi video pun tadi saya hitung udah 15 menit juga sama refleksi. Ya hampir kurang lebih 20 menit. Jadi kita cut aja, nanti baru giliran Bu Jul nih yang coaching, kita record lagi.